Meskipun udah 99% dipastikan mendapatkan oleh Romeni, PSSI sepertinya gak berhenti untuk terus mencari sosok striker. Hal yang wajar bila berkaca pada stok yang ada. Harus diakui, semua masih kurang. Apalagi maaf-maaf aja jika berharap pada pemain Liga 1. Yang mana Sananta dan Hoki sejauh ini masih belum bisa tampil oke. Bahkan jumlah gol mereka masih kalah dibandingkan Egy Maulana Fikri yang notabene bukanlah penyerang murni. Nah, dengan ambisi yang besar untuk bisa meraih mimpi, jelas timnas nggak bisa cuma bergantung pada Ole Romeni. Dan itulah mengapa nama Patrick Kluivert sangat berpengaruh dalam hal ini. Sebab terbukti, nama besarnya mampu menarik nama-nama pemain diaspora yang sebelumnya sulit didapat. Terbaru ada nama penyerang muda bernama Robin Mirisola, di mana penyerang timnas U19 Belgia itu baru-baru ini mengkonfirmasi keterbukaannya untuk membela Indonesia di level senior. Jelas akan menjadi berkah awal tahun lainnya bagi timnas Indonesia apabila Robin berhasil dinaturalisasi. Sebab dikutip dari Bloopers Football, pemain ini beberapa waktu lalu menjadi incaran dua tim besar Eropa, yakni Juventus dan Marseille. Sekarang ini Patrick Kluivert sedang berada di Belanda. Begitupun dengan dua asistennya, Danny Lanzat serta Alex Pastoor. Tentu saja melihat waktu yang mepet, maka salah satu cara mengamati kemampuan para pemain timnas ya dengan melihat mereka main di klub. Seperti Danny Lanzat yang melihat penampilan Eleanor Rangers ketika sukses membawa timnya menang 3-1 atas PSV di Eredivisie, di mana dalam laga itu Ellie main sebagai starter di posisi bek kanan. Kemudian ada juga Alex Pastoor yang tampak menyaksikan Almere City melawan Heracles Almelo. Nah, selain nonton mantan tim asuhannya, Pastoor juga diketahui ingin melihat langsung jenderal lapangan tengah timnas Indonesia Tom Haye. Dan seperti biasa, Tom tampil apik dengan umpan-umpan berkelas yang sayangnya itu nggak diikuti dengan hasil akhir yang bagus. Ya, bagi yang nonton match ini, tanpa melebih-lebihkan pun, semua juga paham kalau Tom Haye beneran berat banget punggungnya. Sebenarnya masih ada pemain lain seperti Kelvin Verdong yang bahkan sukses mencetak 1 gol ketika timnya menang telak atas Fortuna Sittard. Dan kalau Kelvin sih, no debat, ia memang sangat layak ada di posisi inti bek kiri timnas Indonesia saat ini. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Spirits rise, determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless charm. Come on, girl, to break the chains. Fly to glory through. Ya, meskipun secara umum tim ini udah bagus dari sisi materi pemain termasuk dengan adanya Ole dan Jairo, namun tetap aja secara kedalaman masih sangat kurang. Apalagi berbicara soal post goal getter, tentu akan sangat riskan bila kita hanya berharap pada sosok Ole Romeni. Apalagi jujur aja, musim ini Ole masih belum bisa menunjukkan form terbaiknya. Bahkan di Oxford, ia sama sekali belum diberikan kesempatan debut. Maka dari itu, pencarian pun tetap dilakukan. Memang untuk stok penyerang di timnas senior, ada nama-nama pemain dari Liga 1 seperti Sananta dan Hoki Caraka. Akan tetapi, ya kalian tahu sendiri kualitasnya gimana. Ini nggak maksud merendahkan, tapi faktanya di Liga 1 musim ini aja penampilan mereka masih jauh dari kata ideal sebagai goal getter. Sananta dari 15 match baru mengemas 1 gol, sedangkan Hoki baru 3 gol dari 14 kali pertandingan. Yap, catatan keduanya bahkan masih kalah jauh dari Egy Maulana Fikri yang udah mengemas 9 gol, padahal kita tahu Egy bukanlah striker. Untuk itu hal yang wajar jika Patrick Kluivert masih mencari sosok penyerang lainnya agar bisa dijadikan opsi selain Ole.
Dan baru-baru ini muncul satu nama penyerang muda yang kualitasnya benar-benar menjanjikan. Dia adalah Robin Mirisola, penyerang 18 tahun yang kini membela Young KRC Genk di Divisi 2 Belgia. Yap, dikonfirmasi dari @football.indonesia, sebagaimana dikutip dari Bloopers Football, Robin diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek pihak ibu yang merupakan orang Jogja. Dan itu pun juga dibenarkan oleh sang pemain, sehingga dalam hal ini PSSI sangat berpeluang besar untuk mendapatkannya. Sementara itu, Robin sendiri mengaku terbuka apabila PSSI menghubunginya secara resmi. Dan jika hal tersebut benar terjadi, asli, awal tahun ini Timnas Indonesia beneran ketiban berkah. Sebab secara kualitas, untuk ukuran pemain muda, Robin ini sangat oke sebagai striker. Tercatat, ia udah total penampilan bagi Young KRC Genk sebanyak 40 caps, dengan koleksi 10 gol serta 5 assist. Ingat, ini levelnya adalah Divisi 2 Belgia, bukan kelompok umur. Dan musim ini sendiri, ia udah mencetak 6 gol serta 3 assist dari 16 pertandingan. Yang mana artinya, sebagai goal getter, kemampuannya 1 atau 2 level di atas Jens Raven. Penyerang Timnas U20 yang diharapkan netizen segera tembus tim senior. Ataupun Mauro Zelstra, yang memang cukup santer dikaitkan akan segera jadi WNI, tapi belum diketahui udah diproses apa belum. Spirits rise, determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless time. Come on, girl, break the chains. Fly to glory through the pain. Lebih lanjut dari sisi atribut bermain, bisa dilihat kalau pemain bertinggi 182 cm itu gak cuma lihai dalam hal mencetak gol, di mana ia juga dibekali skill dan kecepatan, serta kemampuan membuka ruang yang bagus. Ya, ala-ala striker modern banget lah. Dan perlu diingat juga, kalau dia adalah langganan di timnas kelompok umur Belgia di level U16 sampai U19. Serta dikutip dari Bloopers Football, Robin baru-baru ini juga sedang menjadi rebutan 2 tim ternama Eropa, yakni Juventus dan Marseille. Yang mana sekali lagi PSSI harus gerak cepat karena bisa saja Federasi Sepak Bola Belgia akan berusaha keras membujuknya untuk gak beralih menjadi WNI. Yap, terlepas dari apapun untuk saat ini, semoga proses Ole dan Jairo bisa beneran lancar. Barulah setelah itu, sektor lainnya diperkuat. Dan Robin Mirisola kayaknya beneran jadi pemain yang akan Mimin pantau perkembangannya. Sebab ya itu tadi, sangat menjanjikan dan mudah-mudahan dia bisa kita dapatkan. Jika itu terjadi, persaingan lini depan akan jadi lebih seru. Nah, khusus untuk Ragnar Oratmangun, ia bisa dicoba Coach Patrick sebagai gelandang serang. Mengingat sejauh ini, ia sangat oke ketika memainkan peran itu di FC Vidender. Sehingga mungkin dengan begitu variasi serangannya bisa lebih banyak. Dan bukan gak mungkin loh, Ole akan digeser ke kiri sedangkan Robin menjadi nomor 9. Ya pokoknya opsinya banyak lah dan kita percaya aja sama pelatih. Yang jelas, laga bulan Maret apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Karena skuad kita itu nggak kalah loh sama Australia apalagi Bahrain. Jadi nggak ada alasan minder atau apapun. Ya mungkin kendalanya adalah soal adaptasi. Mengingat jajaran pelatih baru akan ketemu pemain beberapa hari sebelum match. Tapi percayalah, dalam waktu yang terbatas itu, pemain akan tetap berusaha menjalankan segala instruksi dengan baik. So tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.